Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Kota Medan terus berupaya mengembangkan dan membangun kotanya. Tidak hanya dari segi pembangunan infrastruktur, tapi juga berfokus pada penanganan banjir. Di sisi lain, peningkatan kesehatan serta UMKM menjadi prioritas dari pemerintah Kota Medan. Lalu seperti apa strategi yang dilakukan pemerintah Kota Medan untuk mengatasi permasalahan yang ada di kotanya? Sobat Antara, edisi kali ini Ovi akan mengajak Anda untuk menyimak obrolan menarik bersama orang nomor 1 di Kota Medan, Bang Bobi Nasution. Bang Bobi, sehat Bang? Sehat, ini saya manggilnya apa Mbak ya? Ovi aja. Oh, Mbak Ovi boleh. Mbak Ovi, ya. Jauh-jauh kita terbang dari Jakarta ke Sumatera Utara, khususnya Kota Medan untuk tentu saja melihat kondisi di Kota Medan, Bang Bobi. Kita lihat juga Bang Bobi sangat aktif untuk terjun ke masyarakat, mendengar langsung keluhan-keluhan. Apa sebenarnya keluhan masyarakat Kota Medan yang paling sering Bang Bobi dengar? Semuanya ya, semuanya banyak hal-hal yang disampaikan masyarakat, mulai memang dari urusan pemerintah sampai kadang-kadang ya urusan yang sebenarnya memang bukan di tupoksinya di pemerintah daerah misalnya. Ada juga kadang-kadang yang sampai urusan pribadi, namanya masyarakat ya, masyarakat ngadu semua hal, mungkin mereka ingin menceritakan kondisi mereka, mencurhatkan kondisi mereka, jadi ya sebagai kepala daerah ya kita harus mendengerin memang mana area yang bisa kita ambil kebijakan, kita ambil kebijakan dari sisi pemerintah daerah, tentunya biasanya paling banyak. Salah satunya yang kemarin-kemarin itu biasanya karena pasca COVID ya, pasca COVID biasanya itu belum dapat bantuan. Nah kemarin seperti itu karena memang kita minta teman-teman di jajaran pemerintah Kota Medan sampai tingkat paling bawah itu memang kemarin kita lagi ingin gencarkan misalnya salah satunya tentang program UMKM misalnya, ya tentunya karena suaranya sudah terdengar. Tapi mungkin ada sebagian yang belum kena sasaran, nah tentunya yaitu kami belum dapat, kami belum menerima, kami belum ini. Nah, ya gitu-gitu banyak hal lah yang dikeluhkan masyarakat. Dan banyak tentu dari masyarakat yang ingin suaranya sampai ke pemerintah. Pastilah. Akhirnya pemerintah memfilter banyaknya itu menjadi 5 program prioritas Kota Medan, Bang Bobi. Kami hari ini netapin ada 5 program prioritas, sebenarnya ada beberapa program tambahan yang memang harus kita jalankan beriringan juga. Namun 5 program prioritas ini yang sebenarnya yang memang tadi saya bilang ya secara ketentuan pemerintah daerah kita bisa ngambil kebijakan secara langsung. Dan 5 program prioritasnya yang sering dikeluhkan. Pertama tentunya masalah kesehatan, pertama sekali karena saya menjabat di awal 2021 di bulan Februari, masih COVID waktu itu, tentunya masalah kesehatan menjadi salah satu program prioritas kami bersama-sama tentunya dengan seluruh stakeholder dan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat waktu itu. Setelah pasca penurunan COVID, hari ini sudah kita pertama ketahui PPKM sudah dicabut. Nah, tentunya bukan berhenti di situ saja, program kesehatannya tentunya yang kita targetkan kemarin, pelayanan kesehatan di Kota Medan pertama itu harus bisa mencakup seluruh warga Kota Medan. Nah, makanya kita kejar kemarin di akhir tahun 2022, Kota Medan harus bisa melayani seluruh masyarakatnya. Makanya kita kejar, kita bisa mencapai UHC. Plus nanti pelayanannya lah ya, setelah sudah bisa menerima layanan, pertanyaan berikutnya pelayanannya seperti apa. Betul. Nah yang berikutnya tentunya sama ya, klasik saya rasa di perkotaan, permasalahan banjir. Banjir dan masalah banjir dan infrastruktur ini yang satu kesatuan mungkin yang harus nggak bisa dipilih salah satu pengerjaannya, karena infrastruktur tentunya
efeknya ke ekonomi, berimbas ke ekonomi. Namun nggak boleh kita lupakan juga setiap ada pembangunan kita tentunya mengurangi catchment area tampungan air. Nah ini kayak mana ini, gimana harus strateginya pembangunan jalan, kotanya berkembang, tapi area resapan airnya juga harus tetap kita pikirin. Nah kita sekarang tentunya selain pembangunan drainase yang lebih efektif, kita juga sekarang tentunya kolaborasi dengan pemerintah atasan, dalam hal ini Kementerian PUPR untuk, karena kita ada 9 sungai, kalau ada plus anak sungainya mungkin ada 12 ya di Kota Medan, kita dikelilingin. Salah satunya dengan retention pond kita bangun sekarang dan hari ini Medan belum punya sama sekali. Kita untuk kelas kota, salah satu kota terbesar di Indonesia, kita belum punya retention pond yang saya rasa itu wajib ya dimiliki oleh kota-kota besar untuk memang sebelum masuk ke sungai kita tampung situ dulu lah untuk bisa mengontrol kalau ketika air sungainya itu meluap jadi tidak terimbas langsung ke kota-kota dan rumah penduduk. Lanjut lagi nih. Iya, saya sebenarnya tertarik juga karena ada 5, tadi 3 sudah disebutkan. Iya. Kesehatan, penanganan infrastruktur, banjir, lalu juga kebersihan. Kebersihan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ini melalui berbagai media sosial dan juga berita, investor Belanda ingin membantu juga khususnya dalam penanganan sampah yang 2.100 di tahun 2021. 2021 menyentuh 2.100 ton kalau tidak salah. Iya, 2.000. Kita per hari itu jumlah sampah per hari kita itu 2.000 ton lebih. Tentunya kalau secara kita lihat dari sisi tugasnya ya, tugas kebersihan tentunya ini suatu hal yang kita bilang dengan jumlah penduduk 2.500.000 tentunya ini punya tantangan tersendiri. Namun dari tantangan itu tentunya bisa kita lihat dari beberapa sisi. Dengan perkembangan teknologi hari ini ada yang melihat 2.000 ton itu sebagai sisi potensi, ada yang beban. Nah, kita tinggal kita pilih kita mau ngeliat 2.000 ton per hari ini mau kita ambil di posisi mana, kita melihat mau jadi potensi atau menjadi beban. Dua-duanya harus dikerjakan. Mau kita jadi beban berarti harus kita kurangi bebannya, kita angkut juga. Kalau kita jadikan potensi juga harus kita kerjakan. Jadi kami Pemko Medan tentunya kalau kita bicara ini harus menjadi potensi, tentunya nggak bisa sendiri kerjanya. Kita harus kolaborasi, baik itu dengan mitra lokal, mitra yang tingkatnya nasional ataupun global. Kita terus mencari, kita terus berupaya untuk ini bisa kita selesaikan karena memang ya Medan apalagi baru-baru ini ya, saya dengar awal tahun kemarin sebenarnya predikat yang pernah diraih Medan waktu itu dalam tanda kutip yang tidak baik, sebenarnya predikatnya itu dianggap Medan dapat lagi nih, padahal itu sebenarnya predikatnya sudah lama. Kalau nggak salah saya lupa 2019 atau 2018 saya lupa, cuman dibilang terkait sampah terkait nomor kota terjorok katanya. Cuman kita konfirmasi waktu itu ke Kementerian Lingkungan Hidup di 2022 belum ada, waktu itu ya belum ada keluar predikat-predikat seperti itu. Jadi kita sampaikan itu hoax, itu nggak benar. Justru kita ngajak masyarakat daripada hoax masalah Medan kota terjorok, bagusan udahlah bantu juga kita, bukan bantu kita sih ya, bantu diri sendiri lah. Kita bilang bantu diri sendiri, buang sampah ya pada tempatnya, nggak usah sembarangan. Karena sudah ada aturannya juga sebenarnya untuk mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah itu sudah kita lakukan, baik secara pengutipannya, hari ini juga kita Pemko Medan kita tugaskan juga seluruh kewilayahan ya, Pak Camatnya, Pak Camat, kelurahan, dan kebetulan kita di sini nggak ada RT sama RW, kita pakai kepala lingkungan itu juga punya tugas untuk mengangkut sampah. Nah, tinggal bagaimana TPA-nya ini. Pengelolaan TPA-nya tentunya dengan teknologi hari ini, pengembangan teknologi hari ini kita pengen tentunya yang lebih baik. Tapi yang hari ini dari open dumping di bulan depan kita akan mengoperasikan sanitary landfill, itu sudah menjadi keharusan bagi kami pemerintah Kota Medan untuk pengatasan sampah di Kota Medan. Akhirnya tentu kita berharap setelah sampah ini terselesaikan, target selanjutnya adalah penanganan atau pengembangan kota heritage yang ditargetkan juga.
Kalau namanya 5 program prioritas ya, bukan tahapan kan. Iya, Tahapan 1 2 3 sebenarnya kan itu penomorannya yang saja. diprioritaskan juga ini adalah kota heritage, Iya. khususnya pembangunan juga, dan ada pengembangan akhirnya ke UMKM. Iya. Bagaimana, Bang? Kita ngelihatnya kan pembangunan itu kan bukan hanya dalam fisik ya. Kita fisik itu penting, tentunya penting untuk menunjang sebuah pembangunan kota. Pembangunan fisik itu tentunya penting, tapi selain fisik tentunya ada juga yang penting, yaitu adalah tentang kegiatan di dalamnya. Dan kita fisiknya sudah bagus, tapi tidak diisi dengan kegiatan yang baik, tentunya hanya ya jadi bangunan-bangunan seperti itu aja. Ya kita hari ini kita seimbangkan dengan pembangunan fisik dan program-program pendukungnya. Nah, jadi kita kaitkan pembangunan heritage ini dengan kegiatan UMKM. Nah, ini harus berjalan beriringan dengan program UMKM-nya. Hari ini yang kita buat adalah program-program yang kita inginkan. Pertama tentunya kemudahan. Kemudahan bagi para pelaku UMKM. Pertama mereka bisa membuka usaha, masalah izin dan segala macam ini tentunya baik dari pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat juga komitmennya mempermudah, mempercepat perusahaan perizinan, dan ini kita terus lakukan di Kota Medan. Yang berikutnya adalah kita sih pengennya bagaimana seluruh para pelaku UMKM kita ini bisa berkolaborasi, baik antara sesama para pelaku UMKM, juga antara para pelaku UMKM mungkin dengan korporasi yang besar, jadi sehingga bisa saling support yang korporasi dan para pelaku UMKM itu. Untuk menyinggung sedikit tentang heritage yang tadi, penanganan heritage, apakah itu nantinya akan menjadi suatu dalam bidang pariwisata yang diangkat oleh Kota Medan juga? Ya, saya rasa itu pasti ya, pasti akan nyambung ke situ. Makanya tadi saya bilang heritage kita bangun seperti itu, tinggal berikutnya tinggal program yang mau kita sajikan apa. Mau kita buat program setelah heritage-nya secara fisik kita bangun, kita kembangkan, kita perbaiki. Tinggal programnya apa, program UMKM pasti bisa. Karena orang sekarang kan bukan hanya nikmatin rasa makanannya, bukan hanya kulinernya, tapi bagaimana tempat dia jualan, area dia berjualan, habis itu kenyamanannya. Nah, ini juga salah satu indikator orang bakal bukan hanya beli, tapi mau kembali lagi. Nah, sekarang tugas kita kan untuk mutar ekonomi di daerah, bukan hanya beli sekali, tapi yang kita inginkan adalah berkelanjutan atau kita pembelian kembalinya ya, pembelian ulangnya. Ini yang harus bisa kita jaga dan maintain. Jaga. Itu juga dengan pariwisata. Jangan orang datang ke Kota Medan, mungkin kayak teman-teman dari saya udah langsung kuliner sebenarnya. Medan langsung yang paling pertama muncul di. Mungkin datang sini sekalian karena kami tuan rumah HPN juga ya. Ini datang ke sini agar HPN nanti nggak mau datang lagi setelah itu. Nah, ini yang kita jaga, itu contoh misalnya seperti itu. Mungkin ada yang datang ke Medan dengan sengaja, dalam arti memang mau ngunjungin Kota Medan karena sudah melihat pariwisatanya, pengen datang. Tapi kan ada mungkin yang sekalian melakukan kegiatan atau kerja, ngeliat datang ke Kota Medan, pengen balik lagi nih karena kemarin cuman urusan kerja, mungkin sehari 2 hari, nanti kembali lagi ke kotanya. Besok keinginan kita nanti suatu saat nanti atau beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian balik lagi ke Kota Medan dengan waktu yang lebih lama dan spend money-nya juga lebih banyak lagi. Setuju. Karena itu menjadi target juga ya untuk pariwisata khususnya. Saat ini, persoalan sampah menjadi perhatian serius pemerintah Kota Medan. Nyatanya sejak dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota Medan, penanganan sampah yang dilakukan mulai terarah.
Keseriusan pemerintah Kota Medan bahkan terlihat dari diterbitkannya Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18/2021 di mana pengelolaan persampahan yang sebelumnya ditangani Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan kini diserahkan kepada camat dengan pertimbangan camat lebih mengetahui kondisi wilayahnya sehingga penanganan sampah bisa lebih efektif dan maksimal. Apakah ini satu-satunya solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan sampah? Dengarkan jawaban Wakil Wali Kota Medan dalam menghadapi polemik sampah. Nah ini kita harus sama-sama ini. Kemarin timbul lagi di masyarakat, Medan adalah kota terkotor. Ya, Salah satu 2000 ton sempat iya, di-mention dan di headline juga oleh media sampah di kita Kota sampaikan Medan. begini. Kita tidak akan bisa mendapatkan adipura kalau pengelolaan sampah kita masih menggunakan open dumping. Itu sudah ada peraturan daripada pemerintah pusat. Nggak akan bisa. Mau bersih kota kita, tapi kalau di tempat pembuangan sampah akhir masih menggunakan open dumping, itu tidak akan bisa. Nah, kalau kita menggunakan program yang digunakan oleh dari Kementerian Lingkungan Hidup, biaya diving fee-nya ini gimana? Nggak akan sanggup APBD Kota Medan menanggulangi itu. Jadi jangan kita lihat ininya lah dulu, tapi kan kita lihat berapa banyak pasukan melati bestari kita yang kerja dari mulai pagi sampai sore. Sampah-sampah itu sudah mulai mereka bersihkan dan sudah nampak perubahannya. Kalah kita kan di tempat pembuangan sampah akhir. Ini lagi, itu kemarin kan dari Belanda turun juga melihat. Dan katanya mau berinvestasi. Bener. Oke. Ya butuh sabar dong. Kita kan bukan di zamannya saya bilang Loro Jongrang gitu. Membenahi kota nggak mudah ya, Nggak Bang Aman? mudah, apalagi kota kita kota tua. Iya. Lalu terkait kedepannya dari investasi tersebut bagaimana, Bang Aman? Nah itu kan Apakah ada butuh planning kajian, lanjutan? butuh kajian yang namanya feasibility study. Nah feasibility study itu akan dibuat dan dampaknya apa, keuntungan daripada pemerintah kota apa, itu kan semua dalam sebuah kajian karena inilah yang namanya proses daripada administrasi yang sudah menjadi ketentuan daripada pemerintah pusat. Jangan kita maunya kita melaksanakan dan maunya masyarakat kita laksanakan, tapi kita berbenturan dengan hukum. Kita nggak mau. Hukum itu sudah menjadi satu putusan yang baku dan tidak boleh dilanggar. Ya. Proses dan yang penting tadi seperti kata Bang Aman, jangan sampai melewati regulasi yang sudah ada. Benar. Kolaborasi berarti terus dijalin bersama pemerintah pusat. Iya. Bidangro dihidupkan oleh Pak Wali lagi. Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo. Untuk menangani sampah sudah dibangunlah tempat sampah di Strategi baru. daerah Tanjung Morawa, daerah Deli Serdang. Disitulah bakal ditumpukkan sampah yang ada di Kota Medan. Dan itulah nanti yang dikelola sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Kalau saya perhatikan, ini juga menjadi prioritas dari Kota Medan, pemerintah Kota Medan, terkait peningkatan UMKM. Benar. UMKM selama saya berada di Medan, Bang Aman kalau boleh jujur, yang paling luar biasa adalah mereka yang bergerak di industri makanan. Benar. Namun saya masih melihat agak sedikit kurang dari sisi seperti kerajinan tangan dan lain-lainnya. Atau memang kurang ekspos kah atau seperti apa sebenarnya? Bukan perkara kurang ekspos. Begini ya, pengadaan makan dan minum pemerintah Kota Medan itu angkanya lebih daripada 50 miliar dalam 1 tahun mata anggaran. Untuk di kantor kota, makan, tamu, apa segala macam, itu 50 miliar lebih dalam 1 tahun mata anggaran. Kenapa kami fokus ke situ? Supaya 50 miliar lebih itu dirasakan oleh UMKM yang ada di Kota Medan. Tidak dikuasai oleh, mohon maaf, kita paham kan? Selama ini kan kita datang ke kantor kota,
kue kotaknya mereknya A. Pindah ke sana lagi, merek A lagi ketemu. Nasi kotaknya merek A juga ketemu. Berarti 50 miliar ini kan dimakan oleh seorang. Kenapa nggak kita berbagi dengan UMKM supaya uang ini berputar ke masing-masing wilayah? Itulah yang namanya Sakan Sawira yang dibangun oleh Pak Wali Kota kita. Satu kelurahan, satu sentra wirausaha. Nah, ini diklop oleh Dinas Koperasi bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan, mana UMKM itu kita masukkan ke dalam e-katalog lokal pemerintah Kota Medan. Jadi kita cukup klik, kami mau makan ini, kita klik. Begitu kita klik, kita kasih modal lagi mereka supaya mereka tidak berutang. Kita bayar, kita panjar supaya tidak berutang. Begitu barangnya masuk, cukup kwitansi dan materai. Kasih, cair langsung. Berarti apa? Kita mengikuti pemerintah pusat mengatakan, Pak Jokowi mengatakan tidak ada aturan yang memberatkan untuk sistem pembayaran UMKM. Di bawah 50 juta, langsung kasihkan. Kita jalan. Pertumbuhannya jalan. Kan pertumbuhannya jalan. Nah, luar negeri sibuk dengan inflasi. Medan kan nggak kerasa. Kan sudah jalan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kota Medan untuk menekan angka stunting. Tidak sia-sia, pemerintah menyebutkan jumlah penderita stunting di daerah turun dari 550 anak pada Februari menjadi 364 anak pada Oktober 2022. Sebelumnya, penyebaran stunting di Kota Medan tergolong mengkhawatirkan. Berdasarkan data pada Mei 2022, dari 21 kecamatan sekota Medan, 20 diantaranya ditemukan kasus stunting. Lantas, apa strategi yang dilakukan pemerintah Kota Medan untuk menekan angka stunting? Ya kolaborasi ya, kalau kita bilang apa, keroyokan lah kita bilang itu, kita kolaborasi karena menangani stunting ini bukan, menurut kami bukan hanya masalah ngasih makan anaknya, tapi juga mengedukasi orang tuanya. Bagaimana ngerti nggak sih masyarakat kita ini bagaimana untuk mencegah stunting, pertama bagi yang mau berkeluarga atau sudah berkeluarga, kondisi-kondisi seperti apa dalam orang tuanya ini yang membuat potensi anaknya nanti akan stunting. Nah ini harus diinformasikan dulu, bukan hanya ketika oh ini stunting ada 500 terus upaya kita hanya menurunkan itu, hanya memberikan makanan dan segala macam makanan tambahan kepada anaknya, tapi kita lupa poin-poin yang membuat mereka stunting itu apa. Nah ini harus bagi-bagi tugas ya. Siapa yang menangani yang sudah kena stunting itu siapa, yang menangani agar tidak kena stunting itu siapa. Nah ini harus betul-betul kita bisa pilah satu persatu sehingga kerjanya nggak terarah. Iya terarah. Oke. Karena kalau bisa dilihat ya, kalau hanya untuk ngasih makan anak stunting saja, makanan tambahan, anggaran saya lupa ya, kurang lebih ya, kurang lebih anggaran untuk stunting di Kota Medan itu lebih dari 100 miliar dari seluruh dinas yang ada. Saya rasa hampir 200, nggak salah saya. Soalnya nggak ada datanya di sini. Berarti saya bilang kalau nggak salah, cuman misalnya kita total bilang kalau angka segitu saja dibagi 500 anak, itu sudah dapat makan, bukan makanan tambahan, makanan super bergizi ya sebenarnya. Tapi programnya itu harus dengan uang yang sebanyak itu benar-benar harus punya target masing-masing dalam pencapaiannya. Nah itu yang dengan anggaran saja sebenarnya sudah terlihat bagaimana concernnya pemerintah kota khususnya dalam penanganan stunting yang memang akhirnya terbukti
Karena yang bisa membuktikan hanya waktu, Bang Bobi Iya. ya. Setuju dong. Dan satu lagi ini yang harus kita apresiasi tentu saja terkait ini Bang Bobi, pelayanan investasi terbaik 2022 kemarin. Masuk pertama 8 besar, akhirnya menjadi terbaik kedua. Boleh dibocorkan mungkin strategi yang kenapa bisa ada di posisi ini? Ada strategi dan langkah-langkah yang bisa saja diadaptasi dan juga diintip-intip lah sedikit oleh daerah lain, karena ada di posisi itu melawan kota-kota lain di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat kita apresiasi. Ya tadi ya pasti indikatornya tadi mungkin ya indikatornya itu pasti untuk masalah pelayanan perizinan. Nah pelayanan perizinan ini yang kami pahami untuk pelayanan itu kita kan melayani ya. Kita melayani, namanya melayani itu bukan kita yang nunggu orang yang untuk kita layani, tapi kita melayani emang orang yang perlu kita layani. Kalau kita nunggu orang yang mau kita layani ya kita di kantor duduk buka loket, habis itu nunggu orang yang mau dilayani, ya mungkin berapa lah yang mau datang ya. Apalagi usaha, nanti dia mikir mendingan aku jualan daripada aku ngurus-ngurus seperti ini. Nah ini yang kita buat programnya itu harus kita jemput bola, kita harus datang, kita harus datangi, kita harus bisa melayani, bukan hanya yang datang, tapi yang nggak mau datang pun harus kita layani. Nah ini program jemput bola ini yang saya rasa harus betul-betul kita buat. Salah satunya bukan hanya untuk masalah usahanya, tapi ini sebagai database juga. Kita kemarin sama-sama di masa COVID bukan sedikit saya rasa bantuan dari pemerintah baik pusat, provinsi dan kota dan kabupaten kota. Saking banyaknya case kita lah ya, sampai bingung mau dikemanain nih. Alokasinya mana nih, datanya sebenarnya yang mana nih gitu. Yang mau kita bantu sebenarnya yang mana gitu. Nah, ini juga landasan kita bagaimana perizinan itu sebagai salah satu landasan pendataan yang harus bisa kita pegang untuk kedepannya. Tentunya tadi ya program-program pemerintah itu pasti butuh database untuk sebagai landasan mereka membuat suatu kebijakan itu. Ya. Oke, Bang Bobi, mungkin sedikit sebagai penutup tentu saja untuk Sobat Antara, apa yang Bang Bobi ingin sampaikan untuk masyarakat di luar sana terkait pemahaman program? Karena kita tahu ketika pemerintah mengajukan program itu pasti akan banyak sekali pro dan kontra di masyarakat, terutama khususnya untuk mewujudkan 5 program prioritas utama ini. Iya. Silakan Bang. Saya ngeliat kemana di sini tuh ke sana ya. Boleh situ teman saya. Oh, ke situ. Tentunya kami pemerintah Kota Medan, kami pemerintah ini tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Kebijakan, program yang kami buat ini tentunya untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Medan. Suksesi program ini tentunya bisa dikatakan sukses, walaupun tadi kata Mbak menunggu waktu ya. Cuman salah satu indikator suksesnya itu pasti seberapa banyak masyarakatnya mengikuti. Ketika masyarakatnya banyak mengikuti programnya, tentunya masalah waktu itu tinggal lama atau sebentarnya. Nah ini yang kita inginkan, partisipasi dari masyarakat. Tagline kita hari ini kolaborasi antara semuanya, antara pemerintah dan masyarakatnya, masyarakat dan pemerintahnya ini harus sama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Medan itu. Baik, terima kasih Bang Bobi. Ya. Kita harapkan semoga semuanya bisa tercapai, tentu saja kolaborasi masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan Kota Medan yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih obrolan yang sangat menarik bersama Bang Bobi Nasution, orang nomor 1 di Kota Medan. Jangan lupa Sobat Antara untuk mendengarkan dan juga menyimak berita-berita baik lainnya di podcast Antara yang bisa diakses melalui antaranews.com. Sampai jumpa.